يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. عطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم فرجنا بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء صاحب العصر والزمان. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي bin Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih. Seperti biasa di hari-hari kebahagiaan kita akan memperbanyak as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad dengan membacakan beberapa bait syair tentang Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. Allah menggabungkan wadhammal ilah, Allah tabaraka wa ta'ala menggabungkan, menyertakan namanya Nabi Muhammad dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Idh qala fil khamsil muaddin wa ashhadu, ketika 5 kali diurang oleh seorang muadzin dalam adhannya ashhadu, yakni ashhadu an la ilaha illallah, datang setelahnya Muhammadun Rasulullah. Wa dhammal ilah isman nabi ila ismihi. Idh qala fil khamsil muaddin wa ashhadu wa shaqqa lahu liyujillahu wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu. Allah memberikan mushtaq, mengeluarkan nama Nabi Muhammad dari salah satu nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, dari asma Allahil husna. Wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun wa hada Muhammadu salawat Muhammad
Fadul arsy mahmudun, maka Allah yang memiliki arsy namanya, zatnya adalah Mahmud, dan ini sosok yang dipilih adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwal bakka'u fi mihrabihi lailan, dialah yang bakka fi mihrabihi lailan, yang selalu merintih menangis di dalam mihrabnya di malam-malam harinya. Siapa dia? Huwal bakka'u fi mihrabihi lailan, huwad dhahhak idza ishtadda ad-dirabu, dan dia, beliaulah yang dhahhak, yang senyum kalau sudah berada di dalam peperangan. Huwal bakka'u fi mihrabihi lailan, huwad dhahhak idza ishtadda ad-dirabu. Siapa dia? Aliyud durr wad dhahabul musaffa, dia itulah Ali, Aliyud durr, Ali adalah permata. Aliyud durr wad dhahabul musaffa wa bakin nas kulluhum turabu salawat. Allahumma salli ala waladathu fi haramil ilah wa amnihi. Beliau sosok satu-satunya makhluk Allah yang dilahirkan fi jawfil Ka'bah. Tidak ada setelah beliau atau bahkan sebelum beliau yang dilahirkan di dalam Ka'bah melainkan Ali bin Abi Thalib. Sehingga syair ini mengatakan waladathu fi haramil ilah, waladathu fi haramil ilah wa amnihi wal bait haitsu fina'uhu wal masjidu, dilahirkan oleh ibundahnya Fatimah bintu Asad. Waladathu fi haramil ilah, di haramnya Allah, yaitu Masjidil Haram. Di mana? Fil bait, di Baitullahil Haram, fi jawfil Ka'bah. Wal bait haitsu fina'uhu wal masjidu, dalam keadaan bagaimana beliau lahir di muka bumi ini? Bayda tahiratus siyabi karimatun, wajahnya yang berseri-seri, bayda, tanpa ada setetes darah pun yang keluar sebagai darah nifas daripada ibundahnya Fatimah bintu Asad. Bayda tahiratus thiyabi karimatun tabat wa taba waliduha wal maulidu, sosok yang suci wanitanya dan sosok suci putranya yang keluar dari rahim wanita tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tabat wa taba waliduha wal maulidu, kapan, di malam apa? Fi lailatin ghabat nujum nuhusiha, fi lailatin ghabat nuhus nujumiha wa badat ma'al qamaril muniril as'adu, dilahirkan di malam yang semua matahari dan rembulan di malam hari paling terangnya, karena beliau mulailah hari yang disebut Ayyamul Bid 13, 14, 15, puncak cahaya terang benderang di bumi, disitulah beliau lahir. Fi lailatin ghabat nuhusu nujumiha wa badat ma'al qamaril muniril as'adu, kemudian dikatakan ma luffa fi khiraqil qawafil mithlahu, tidak ada sosok yang pernah dilahirkan kemudian menggunakan pakaiannya ditutup dengan selimutnya. Ma luffa fi khiraqil qawafil mithlahu illa ibnu aminatan nabi Muhammadu salawat. Salli ala Muhammad. Tidak pernah ada seorang bayi yang ditutup dengan kain dan pakaiannya yang lebih mulia kecuali satu orang yang melebihi kemuliaan Ali bin Abi Thalib, illa ibnu Aminatan Nabi Muhammad, kecuali putra Aminah yaitu Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Syair terakhir, antal Ali, engkaulah Amirul Mukminin, namanya Ali. Antal Aliyul ladzi fawqal ula rufi'a,
engkau wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, yang diangkat tinggi namamu oleh Allah tabaraka wa taala. Dipuja-puji, disebutkan manaqibnya, disebutkan fadailnya, diingat kembali zikra wiladatihi sallallahu alaihi afdhalus salati wassalam. Antal aliyul ladzi fawqal ula rufi'a, di mana bibatti bakkata wastal baiti id wudi'a, di tengah daripada kota Makkah, di tengah-tengah daripada Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Bi batni Makkah wastal baiti id wudi'a samatka ummuka bait bintu Lais haidaratan, engkau dengan disematkan namamu oleh ibumu yaitu Fatimah bintu Asad, memberikan nama putranya ini. Samatka ummuka bintu Lais haidaratan, disebutkan namanya oleh ibunya adalah nama Haidar, yaitu seorang singa. Akram bilabwati laysan anjabat sab'a li dhikri amiril mu'minin salawatullahi wa salamuhu alaihi irfa'u aswatakum bis salawat. Allahumma salli ala وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوتا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العلي العظيم. Surat Al-Baqarah 251. Saat ini kita sama-sama dulu ikhwan wa akhwat, mukminin mukminat, dalam kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib salawatullahi wassalamuhu alaihi. Beliau sosok yang paling mulia fil Islam ba'da sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus kita ulang-ulang karena ini menjadi musibah kalau kita menyebutkan Ali paling afdal, dikira bahwa kita melebihkan Ali dari Muhammad. La, Ali adalah abdun min abidi Muhammad. Sehingga kalau kita mengatakan Ali afdal man fil Islam, Ali yang paling afdal di dalam Islam, maknanya adalah sahibul Islam, yang dituruni padanya syariat Islam itu lebih afdal dari Ali bin Abi Thalib. Walakin ba'da sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada lagi yang lebih sosok yang lebih mulia seperti yang namanya adalah tersusun dari 3 huruf ainun lamun yaun mala'at qalbi. Ini huruf, 3 huruf ini memenuhi seluruh hatiku dan sanubariku, kemudian mengalir darahku seluruh tubuh. Ainun lamun yaun Ali, Ali, Ali. Wahakada, mereka kebingungan dan membuat kita gelisah orang-orang yang ada di sana, yaitu Salafiyah, Wahabiyah, dengan takutnya nama Ali bin Abi Thalib, malah kita nuzayyinu majalisana bidzikri Ali, seperti yang dikatakan oleh Ar-Rasulul A'zam wan Nabiyil Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Beliau berkata dalam sabdahnya, atau putra-putra beliau berkata dalam ucapannya, zayyinu majalisakum bidzikri Ali, hiasilah majalis-majalis kalian, majlis-majlis kalian dengan nama Ali bin Abi Thalib. Lidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita akan menyampaikan qalilun daripada fadail Ali bin Abi Thalib. Ayat tadi yang saya baca sengaja nanti ada kaitannya dengan materi yang kita akan sampaikan, surat Al-Baqarah tersebut. Satu kali Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke rumah putri beliau Fatimah Az-Zahra, mendapati putrinya seorang diri dan suaminya Ali sedang di luar rumah, tidak ada di dalam rumah. Kemudian Amirul Mukminin, tidak ada kesempatan Rasulullah untuk berbincang dengan putrinya, menceritakan fadail Ali bin Abi Thalib kepada istri tersayangnya, kepada Fatimah Az-Zahra, putri beliau salawatullahi wasalamuhu alaiha. Beliau bertanya, Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, ata'alamin, atadrin manzilatu Ali? Wahai putriku Fatimah,
Akankah kau mengetahui dan mengenal kedudukan dan manzilah daripada Ali bin Abi Thalib alaihi salam? Beliau diam, kemudian Rasulullah menyampaikan fadilahnya. Ata'lamin ya ibnati Fatimah, akankah engkau mengetahui wahai Fatimah putriku, suamimu tercinta tersebut Ali bin Abi Thalib telah berjuang bersamaku, meyakini diriku wa huwa saghir. Ketika beliau umur 19 tahun telah menjadi orang yang paling dekat denganku. Ketika umur 10 tahun menjadi pengikutku dan penolongku, amiri wa waziri ketika Haridar. Ketika 19 tahun telah mengangkat pedangnya, menghunuskan pedangnya kepada musuh-musuh Allah dan musuh Islam. Ketika umur 20 tahun telah menghilangkan seluruh kasyafa ghammi wa hammi, menghilangkan semua kesuntukanku, kecapeanku, kesempekanku atas Ali bin Abi Thalib. Ketika umur 20 tahun membunuh orang-orang sanadidil Arab, sundudil Quraisy, dedengkot orang-orang Quraisy dengan pedangnya. Kemudian ketika umur 21 mengangkat dengan tangannya Khaybar, sehingga masuk orang-orang Yahudi Khaybar masuk Islam dan meninggalkan semua ajarannya, kemenangan Islam. Ketika itu wahai Fatimah Az-Zahra, ketika umur disampaikan fadailnya Ali bin Abi Thalib. Setelah tidak lama kemuliaan ini disampaikan lisan Rasulullah kepada putrinya Fatimah, rumah itu diketuk dan masuk Ali bin Abi Thalib. Mendapati rumah itu penuh dengan cahaya min wajhi Fatimah Az-Zahra, bahjatan wa surura, karena begitu bahagianya ketika mendengarkan manzilahnya Ali bin Abi Thalib dari lisan Rasulullah kepada putrinya. Putri ini Fatimah Az-Zahra menjadikan wajahnya berseri-seri bercahaya. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, wahai Fatimah, kenapa wajahmu begitu berseri-seri, begitu bahagia? Tampak cahaya yashu'u 'alal bait, menerangi rumah ini dengan cahaya kebahagiaan wajahmu wahai Fatimah. Beliau mengatakan, barusan saja abahku Abata Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kedudukan ba'du fadailukum, sebagian daripada fadilahmu wahai Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau bergurau dengan tersenyum mengatakan, wahai Fatimah, ini masih ba'du fadaili, sebagian daripada kemuliaanku. Bagaimana kalau engkau mendengarkan seluruh kemuliaanku dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bercanda dengan mengatakan, bagaimana kalau sebagian saja fadail telah menjadikan wajahmu bergembira, kalau engkau mendengarkan seluruh fadilah daripada Ali bin Abi Thalib, maka lebih lagi dari seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah satu kali dalam munasabah wiladah beliau ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari kutub kita, dari kitab-kitab kita. Ada seorang sahabat namanya Jabir ibn Abdullah al-Ansari, sahabat yang begitu ma'ruf, yusahib musahabatan kariman, menjadi sahabat yang mulia bersama Rasulullah. Kemudian ikut sampai zamannya Ali bin Abi Thalib, sampai zamannya Al-Hasan wal Husain, sampai beliaulah yang juga menziarahi Al-Husain ziarat al-arba'in. Jabir ibn Abdullah al-Ansari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisni, ceritakan kepadaku ya Rasulullah, milada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ceritakan, berikan, gambarkan kepadaku ya Rasulullah kelahiran Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Rasulullah, akhin ya Jabir. Oh, duhai mulianya yang kau tanyakan wahai Jabir, begitu agungnya sesuatu yang kau tanyakan wahai Jabir, yaitu tentang kelahiran Ali bin Abi Thalib salawatullahi wassalamuhu alaih. Ketahuilah, kau sedang bertanya tentang sosok yang paling mulia yang dilahirkan di bumi ini setelahku. Afdalu mauludin ba'di 'alal ard, paling afdalnya maulud yang dilahirkan di muka bumi ini setelah diriku adalah kelahirannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengatakan dalam hadisnya, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqani wa aliyan min nurin wahid. Ketahuilah wahai Jabir, yang kau tanyakan adalah perkara yang agung. Sesungguhnya Allah, ini detik-detik kelahiran Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Allah menciptakan aku dan Ali bin Abi Thalib dari cahaya yang sama, dari nurun wahid, dari cahaya yang satu.
Kemudian ketika Allah menciptakan Adam, disematkan di sulbi Adam cahayaku dan cahaya Ali di sulbi Adam. Aku samping kanannya dan Ali di samping kirinya. Kemudian wahakada min sulbin ila sulbin sampai aslabis syamikha. Kemudian Allah izinkan untuk aku keluar min sulbi abi Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ummi min rahimin tahirah tayyibah Aminah wa tilka ummi, dari rahim ibuku yang mulia Aminah keluarlah, dilahirkanlah diriku Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih. Kemudian setelah 30 tahun Allah menyematkan sulbi tersebut kepada ammi Abu Talib dan ummi ba'da ummi Fatimah bintu Asad, fawulida minhuma Aliyun alaihi afdhalus salati wassalam, dan keluar dari Abu Talib dan Fatimah bintu Asad Ali bin Abi Talib. Maka inilah yang dikatakan dalam hadis, dalam riwayat, ketika As-Sayyidah Fatimah bintu Asad membantu prosesi kelahiran Sayyidul Wujudi Muhammad, kembali menceritakan kepada suaminya Abu Talib, Abu Talib, baru saja aku menyaksikan kelahiran yang penuh dengan cahaya, hatta nazartu ila ba'di qusurir Rum, cahaya ini menerangi sampai ke Eropa, ila ba'di qusurir Rum, kerajaan-kerajaan yang ada di Romawi tampak ketika lahirnya Sayyidul Wujudi Muhammad karena keberbiasan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa jawaban Abu Talib, seorang mukmin, seorang sofiyun min ausiyaillah, yaitu beliau adalah seorang daripada orang-orang terpilih mukmin Quraisy, ayahnya Ali bin Abi Talib, yaitu Talib, yakni Abu Talib ibn Abdul Muttalib, mengatakan cerita ini, wahai istriku tercinta, wahai Fatimah bintu Asad, beliau mengatakan intadhiri sabtan, tungguhlah sabt. Sabtan itu adalah salasuna sana, 30 tahun. Artinya tungguhlah wahai istriku yang mulia 30 tahun, satalidina mithlahu, kamu akan juga melahirkan sosok yang mirip-mirip cahayanya seperti cahaya Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah 30 tahun, dan benar, ba'da amul fil, 30 tahun setelah tahun gajah, setelah dilahirkannya Sayyidul Wujudi Muhammad, wanita mulia ini ketika merasakan ja'ahul makhab, ketika mulai terasa sakit perutnya, tawafa fil bait, tawaf di Baitillahil Haram, kemudian beliau berkata dengan kesaksiannya, inni mu'minatun bika ya Rabb, aku beriman padamu dan kepada rasul-rasulmu dan kitab-kitab yang kau turunkan kepada para anbiya sebelum ini, wahai Allah, bihaqqil baiti wa man fi wa bihaqqi waladil ladzi fi ahsya'i, demi Allah yang telah ada di Baitillahil Haram dan kemuliaan kandungan yang ada di dalam kandunganku, putra yang ada dalam kandunganku, maka illa ma yasarta li wiladati, permudahlah urusan kelahiranku. Dikatakan yang melihat ini adalah beberapa orang dari Bani Hashim. Di situ ada Abdullah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad. Ada beberapa yang lainnya menyaksikan wanita ini, kemudian kesakitan, berdoa dan mengangkat tangannya dan kepalanya. Wa rufi'a ila sama, melihat matanya ke langit dengan doa yang tadi diriwayatkan dalam riwayat tersebut, ya Arab. Kemudian insyaqqa lahal jidarul Ka'bah, terbukalah Ka'bah al-Musyarrifah, untuk masuklah wanita ini sampai ghabat an amdarihim, sampai tidak dilihat lagi wanita ini dari pandangan orang-orang yang menyaksikan daripada Bani Hashim. Masuklah wanita ini, tersebar kabar wanita masuk dalam Ka'bah tidak melalui pintu yang biasanya, melainkan dari zahir, daripada belahan Ka'bah tersebut masuk wanita ini. Ketika itu datang orang-orang kepada Abu Talib, datang kepada Abdul Muttalib yang memegang kunci Ka'bah, berupaya membukanya tidak bisa, dan Fatimah berada di tempat itu mulai tanggal 13, 14, 15, tanggal 16-nya setelah 3 hari beliau keluar membawa putra beliau, wa wajhuhu kafalqatil qamar, yang wajahnya bak rembulan, yaitu Ali bin Abi Talib, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diendusnya, diciumnya, mengatakan hada amiri wa wasiyyi wa khalifati fikum min ba'di lidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa
ajil farajahum. Bisa dibayangkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Adakah sosok yang memiliki kemuliaan seperti Ali bin Abi Thalib? Tidak ada satupun. Kalau engkau in kunta li jahlika bil ayyam jahatta maqama Abi Shubbar, kalau kamu karena jauhnya jarakmu dengan hari-hari Ali bin Abi Thalib, karena begitu jauhnya jarak kita dengan masa kelahiran beliau dan masa keemasan beliau, in kunta li jahlika bil ayyam jahatta maqama Abi Shubbar, silahkan tanyakan dalam semua peperangan Rasulullah hadir di situ Ali bin Abi Thalib. In kunta li jahlika bil ayyam jahatta maqama Abi Shubbar fas'al Badran was'al Uhudan was'al al-Ahzab was'al Khaybar. Silakan tanya pada Badr, pada Ahzab, pada Khaybar, pada peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terdepan? Tidak lain dan tidak bukan Ali bin Abi Thalib. Yang maju terdepan Ali bin Abi Thalib, yang memotong dan melepaskan kepala musuh-musuh Islam Ali bin Abi Thalib, yang menghunuskan pedangnya Ali bin Abi Thalib. Sosok yang pertama kali iman dengan nubuwah Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib. Sosok yang paling afdal dari sahabat Sayyidina Muhammad Ali bin Abi Thalib. Tidak ada lain melainkan inilah ibnu ammin Nabi. Beliau pernah menjerit dan mengatakan, ana batinul anza, ana ibnu Nabi. Ana adalah sosok yang disebutkan namanya ana anzaul batin, ibnu ammin Nabiyil amin. Aku adalah sosok yang penuh dengan keilmuan, sesepuh atau sesepuh keluarga, anak saudara ammun Nabi sallallahu alaihi wa alihi, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In kunta li jahlika bil ayyam, kalau kamu tidak tahu siapa Ali, tanyakan dalam peperangan. Semuanya ada terdepan. Seluruh peperangan illa perang Tabuk. Perang Tabuk hanya satu-satunya yang Ali bin Abi Thalib tidak ikut, tidak menyertai peperangan Rasulullah. Karena kenapa? Karena beliau istakhlafahu alal Madinah. Karena Rasulullah membiarkan Ali bin Abi Thalib di Madinah supaya Madinah tidak kosong dari kepemimpinan ilahiyah. Nabinya berangkat, dibiarkan Ali bin Abi Thalib bersama para wanita dan anak-anak di Madinah untuk menjadi perwakilan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa huwa khalifatuhu, dan beliau khalifah Rasulullah fi hayati Rasulullah ketika perang Tabuk, dan dibiarkan nafsur Rasul wa akhir Rasul wa ba'lil batul salawatullahi wasalamuhu alaihi berada di Madinah. Beliau tinggal dicemooh sama orang-orang munafikin yang menghasut Ali bin Abi Thalib, mengatakan, wahai Ali, dengan sengaja Nabi Muhammad membiarkan engkau di Madinah supaya engkau tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apa datang Amirul Mukminin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khalaftani indan nisa'i was sibyan, engkau biarkan aku di antara anak laki-laki, di antara anak-anak kecil dan wanita, biarkan aku maju terdepan dalam membela dirimu. Turun ada kalimat hadis yang populer, hadisul manzilah. Ketika itu beliau mengatakan, ya Ali, aku biarkan engkau, istakhlaftuka fil Madinah, aku biarkan engkau di Madinah ini, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, tidakkah engkau cukup puas dan ridha dan rela, wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada kenabian setelahku. Ali bin Abi Thalib, semua kemuliaan ada. Bahkan Ali bin Abi Thalib tidak memerangi manusia saja atau kuffar, orang-orang saja, melainkan jin pula diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Semua kisah yang begitu populer, akan tetapi yaknihi Ali, karena ada urusan dengan Ali bin Abi Thalib, dianggap ini min khurafat, orang-orang pecinta Ali bin Abi Thalib. Ini adalah satu hal yang berlebihan tentang Ali bin Abi Thalib. Padahal ada dalam kitab-kitab ikhwanuna ahlu sunnah seperti tarikh as-sirah nabawiyah li Ibn Hisham, yakni tarikh al-Halabi, semua sejarah ahlul bait, sejarah Rasulullah, mengiyakan dan membenarkan kejadian ini. Kejadian itu mungkin lebih dari sekali. Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memerangi maradatul jin, maradatul syaitani wal jin,
memerangi orang-orang kufar dari golongan jin. Bahkan tetuahnya daripada jin itu datang kepada Rasulullah meminta tolong, kami beriman kepadamu ya Rasulullah. Kemudian kami diganggu oleh para abalisah, para iblis-iblis yang lainnya datang. Kemudian masuk Amirul Mukminin, dikatakan jin, ketuanya jin ini takut dan menyembunyikan dirinya. Kemudian ditanya, kenapa engkau ketika masuk orang ini engkau takut menceritakan bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib? Kemudian diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah untuk berangkat memerangi orang-orang komunitas daripada jin dan menghabisi mereka semuanya. Pernah lagi ketika fi Bi'r, setelah kejadian Sulh Hudaybiyah, ketika Nabi Muhammad hendak berangkat dilarang sampai terjadi Sulh Hudaybiyah, kemudian beliau kembali bersama 1.700 pasukan, 1.700 muslimin yang menyertai Nabi Muhammad. Ketika mereka hendak mengambil air di satu bi'r, di satu sumur, ternyata sumur itu maskun. Sumur tersebut sumur yang angker, sumur yang semua orang datang merasakan satu hal yang metafisik, satu hal yang menakutkan, membuat mereka gentar, takut, tidak bisa datang lainnya, sampai Ar-Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk turun mengambil air di bi'r tersebut, di sumur tersebut. Ketika itu disaksikan oleh para sahabat, beliau masuk dengan menjeritkan ana Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Terlihat di situ ada seperti percikan api atau asap yang keluar, kemudian disambut dengan takbirnya Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Kemudian disambut oleh Rasulullah telah mengambilkan air dari bi'r yang penuh dengan jin tersebut. Pernyataan Rasulullah, ya Ali innaka qad qatalta tawaifal jan, engkau telah membunuh ta'ifatun, segerombolan daripada bangsa-bangsa jin dengan ucapan dan pedang Ali bin Abi Thalib. Sehingga kami para pecinta Ali bin Abi Thalib, kalau merasakan rasa ketakutan atau hal-hal yang metafisik, hal-hal yang tidak biasa kita rasakan, tinggal kita mengatakan, menenangkan diri kita, mengatakan ana min syi'ati Ali bin Abi Thalib. Jin itu masih takut dan merasakan ketakutannya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada orang-orang, yakni jin-jin yang kafir tersebut dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Cukup kita ketika merasakan ketakutan, kita mengatakan aku termasuk pecinta Ali bin Abi Thalib. Insya Allah bangsa jin yang kafir tersebut tidak akan pernah mengganggu seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini wilayah Ali bin Abi Thalib. Lidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjal farajahum farajana bihim ya karim. Kalau begitu ayat di awal tadi yang kita bacakan, ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada Nabi Allah Dawud ala nabiyina wa alaihi al-afdalu salati wassalam, Dawud memiliki putra namanya Sulaiman. Sulaiman bin Dawud, raja de maharaja, abahnya raja dan anaknya raja, memiliki kerajaan. Aba habli mulkan la yanbaghi, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah orang mendapatkan kerajaan seperti mulki Sulaiman, kerajaan Sulaiman dan kerajaan ayahnya Dawud. Allah memberikan kerajaan kepada Dawud karena apa? Karena melawan satu yang namanya Jalut. Ketika ayat tersebut mengatakan Allah mengalahkan fahazimuhum biidnillah, mereka yakni bangsa yang bersama Dawud mengalahkan Jalut. Kemudian wa qatala Dawudu Jaluta, ketika Dawud membunuh, qatala Jalut, ketika membunuh Jalut yakni diktator, pendekar yang kufur, yang tidak mau taslim kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Dawud. Kemudian Dawud melakukan pembunuhan kepada Jalut. Apa yang Allah berikan ganjarannya membunuh satu orang ini? Wa atahu Allahu mulk, setelah melakukan pembunuhan kepada Jalut, Allah memberikan kerajaan padanya, kerajaan kepada Nabi Allah Dawud, memberikan kepadanya al-mulk, memberikan kepadanya ganjarannya al-hikmah, yaitu al-hikmah, kebaikan dan kebijaksanaan. Wa 'allamahu mimma yasha, dan diberikan ilmu apa yang dikehendaki olehnya, mendapatkan kerajaan, mendapatkan hikmah dan mendapatkan ilmu hanya karena membunuh satu, yaitu Jalut.
Kalau kita mau terapkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan sengaja, tadi kita sampaikan dalam peperangan-peperangan, berapa banyak yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib daripada sanadid al-Arab wa kuffar Quraisy yang dihempaskan dengan pedang Ali bin Abi Thalib. Dibunuh semua daripada ayah, saudara dan paman Hindun Ibnu Akilatil Akbar. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib di masa kekufurannya mereka, kekafiran mereka, Marhab al-Khaybari. Dibunuh puncaknya yaitu Amr ibn Abdi Wuddin al-Amiri, seorang pendekar daripada kufar yang ditakuti oleh semua anak-anak dan wanita. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kira-kira kalau semua itu qatalahu rajulun wahid, dibunuh oleh sosok yang sama, nama yang sama, pejuang yang sama, pahlawan yang sama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau saja Dawud Allah berikan semua kerajaannya, semua ilmu dan hikmah karena membunuh Jalut, bagaimana Allah tidak memberikan kepada Ali bin Abi Thalib yang telah membunuh al-kafarah wal marada wal kuffar, sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau adalah nafsur Rasul wa akhir Rasul. Akankah kita pemberian Allah kepada Ali bin Abi Thalib dengan semua perjuangan Ali bin Abi Thalib, semua juhud Ali bin Abi Thalib, semua mujahadat Ali bin Abi Thalib, kira-kira kalau Allah membalasnya dengan menjadikan dia adalah nafsur Rasul wa akhir Rasul, itu satu hal yang besar. Wallahi diberikan lebih daripada semua itu dan dijadikan seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sosok paling mulia. Ali khairul bashar faman aba faqad kafar. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Ali adalah khairul bashar. Ali sebaik-baiknya manusia. Siapa yang enggan dan tidak mempercayai bahwa Ali adalah sebaik-baik manusia setelah Al-Mustafa, maka dia telah kafir mengingkari kemuliaan Ali bin Abi Thalib salawatullahi wassalamuhu alaih. Maka Allah berikan semuanya kepada Ali bin Abi Thalib atas mujahadah beliau kepada Rasulullah, atas mujahadah beliau atas dinullah wa dinu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Dan Ali bin Abi Thalib, siapakah beliau? Sosok yang paling mulia. Aqdakum Ali, afdalukum Ali. Dan saya akan akhiri sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupaya para yang tidak cinta pada Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Wahabiyah was-Salafiyah, berupaya menganggap hadisnya hadis dhaif, menganggap hadisnya hadis maudhu'. Padahal hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan sampai mablagh tawatur, sampai pada batas tawatur, yaitu hadisut tair namanya. Hadis yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah kepada beliau seekor unggas atau ayam tairun mashwi. Kalau bahasa sederhananya ayam bakar atau ayam oven, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi dengan tertibnya berdasarkan riwayat, ditaruh di sebagian khubusnya, dihias yang begitu indah sehingga membuat syahiyatut ta'am, menjadikan makanan ini begitu nikmat. Ketika beliau mendapatkan makanan yang begitu nikmat, beliau menengadahkan tangannya. Hadis yang diriwayatkan sunnatan wa syiah, semuanya ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati makanan yang begitu lezat, begitu nikmat, menengadahkan tangannya, beliau mengatakan, Allahumma atini, ya Allah datangkanlah kepadaku. Lihat, ini menunjukkan afdaliyat Ali bin Abi Thalib ala sairis sahabah. Oleh karena itu mereka berupaya mendhaifkan, menjauhkan, menggugurkan. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya Ali bin Abi Thalib. Ahadis fi haqqiha da'afuha ankaruha li'annaha ta'niki. Kalau ada hadis berupaya menjelaskan tentang Fatimah, kemuliaan Fatimah, al-ahaditsu dha'afuha, kata dalam qasidah, hadisnya berupaya didhaifkan, diingkari, di semuanya. Karena apa? Menunjukkan kemuliaan Muhammadin wa ali Muhammad. Ini hadisnya, ketika mendapatkan kenikmatan makanan ini, beliau mengatakan dalam doanya dan memohon kepada Allah, Allahumma atini, datangkan kepadaku ya Allah, bi ahabbi khalqika ilaika, datangkan kepadaku ahabbul khalq,
paling engkau cintai dari makhlukmu ya Allah kepadaku untuk makan hadat ta'am, hadat ta'ir, untuk makan makanan yang lezat ini bersamaku. Tidak lama setelah itu diketuk rumah Rasulullah, dibukakan oleh pembantunya Rasulullah, Anas ibn Malik. Pernah membantu di rumah Rasulullah, Anas ibn Malik. Ketika yang masuk adalah Ali bin Abi Thalib. Dhaghain qulubihim tampak di sini. Kebencian hatinya tampak di sini. Dikatakan Rasulullah masyghulun anka. Saat ini Rasulullah lagi sibuk dengan dirinya. Silahkan. Berpaling Ali bin Abi Thalib. Doa lagi Rasulullah kedua kalinya. Allahumma atini bi ahabbi khalqika ilaika ya'kul ma'il hadha ta'ir. Datangkan kepadaku sosok yang paling kau cintai dari makhlukmu ya Allah untuk makan makanan ini. Diketuk lagi, datang Ali bin Abi Thalib. Dijawab jawaban yang sama. Karena Anas ingin yang datang adalah dari kaumnya, yang datang adalah dari orang-orang dia. Bahkan dalam hadis yang mirip-mirip ini ada di situ mengatakan doanya Aisyah ketika mendengarkan Rasulullah berdoa ini, Allahumma ja'alhu abi, jadikanlah ayahku yang datang. Kemudian Hafsah ketika mendengarkan ini, Allahumma ja'alhu abi, jadikan yang datang adalah bapakku Umar, dan lain sebagainya begitu. Tidak lama setelah itu doa lagi ketiga kali, Allahumma atini bi ahabbil khalqika ilaika ya'kul ma'i. Dalam hadisnya ahabbu khalqika ilaika wa ilayya, sosok yang paling engkau cintai dan yang paling aku cintai untuk makan makanan yang nikmat ini. Datang ketiga kalinya, dijawab jawaban yang sama. Rasulullah lagi sibuk atas dirinya. Rasulullah dijawab, ketika dijawab dikatakan bahwa Rasulullah sibuk, Ali mengeraskan suaranya. Rasulullah sibuk dengan apa? Sampai aku tidak boleh diizinkan. Ketika dengar man hadza, ditanya, wahai Anas ibn Malik, siapa yang ada di pintu? Innahu Ali bin Abi Thalib, itu Ali bin Abi Thalib. I'dan lahu bid-dukhul, biarkan dia datang dan masuk bersamaku. Masuk. Ditanya oleh Rasulullah, ya Ali, aku telah berdoa 3 kali, yang aku maksud adalah supaya Allah mendatangkan engkau. Fa wallahi, kalau sampai 3 kali engkau belum datang, aku akan sebut dengan dalam doaku, Allahumma atini aliyan ahabbu ilayya wa ilayka liya'kula hadat ta'am. Kalau sampai 3 kali ini kalau engkau belum datang juga, aku akan angkat tanganku dengan menyebutkan namamu, ya Allah datangkan Ali untuk makan bersamaku. Ya Rasulullah, mulai awal aku datang 3 kali dan ditolak oleh Anas, oleh Malik ibn Anas, atau Anas ibn Malik, Anas ibn Malik. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Anas, ada apa gerangan? Kenapa Ali setiap masuk engkau bilang demikian? Iya ya Rasulullah, karena aku menginginkan ahadu qaumi yang datang dan mendapatkan kemuliaan ahabbul khalqi ilaik, sehingga aku mengharapkan dari sanak saudaraku atau bangsaku atau kaumku yang datang. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Hada menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib ahabbu khalqillahi ilaihi, adalah paling dicintainya makhluk Allah oleh Allah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan begitu banyak hadisnya yang menunjukkan bahwa Ali adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah, mengalahkan semuanya, mengalahkan seluruh sahabat Rasulullah. Sehingga kalau ada mereka mengatakan as-siddiq, Ali adalah Siddiqul A'zam, Siddiqul Akbar, wal Faruq al-A'zam, wad Dunnurain, Ali bin Abi Thalib. Dunnurain yakni Nurul Hasan wal Husain, cahaya Hasan dan Husain. Tidak ada fadilah untuk Ali bin Abi Thalib kecuali dilucuti dari Ali bin Abi Thalib, disematkan kepada selain Ali bin Abi Thalib. Hiqdan minhumu, karena hakid, karena rasa bencinya kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok benci sama Ali bin Abi Thalib? Muda, punya berbagai macam kemuliaan, punya berbagai macam fadail, kelebihan, keistimewaan, menjadikan kullu di ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat akan dihasuti orang yang lainnya. Pertama. Yang kedua, yang membuat mereka begitu dengkinya dengan Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib melakukan pembunuhan kepada buyut-buyut mereka, mbah-mbah mereka, dedengkot-dedengkot kufar dibunuh dengan Ali bin Abi Thalib. Dendam kesumatnya masih terus sampai anak-anak Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau ini yang dikatakan oleh siapa? Ibn Fihr al-Yahudi, beliau mengatakan, kita sampaikan di hari-hari tansibil wilayah, di hari Ghadir. Ini orang ini mengatakan, ya Rasulullah, datang kepada Rasulullah ketika beliau meminta untuk berbaiat.
Rasulullah berada di Ghadir 3 hari untuk meminta semuanya, muslimin, muslimat, wanita, laki-laki, kecil, perempuan, anak-anak, balita yang pokoknya bisa bersalaman, untuk bersalaman dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau enggak yang wanita karena bukan muhrimnya, tangannya dimasukkan ke air untuk menjabat tangan Ali bin Abi Thalib yang ada di air pula, sehingga Ali menjadikan media air sebagai tempat untuk mereka berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kapan? Ketika kejadian Ghadir Khum, semuanya mengambil baiat. Ketika itulah pemilihan Ali bin Abi Thalib paling afdalul khalqi ajma'in ba'da sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kejadian ini mereka tidak bisa. Yahudi ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah," tanpa menyebutkan ya Rasulullah dalam hadisnya itu. "Ya Muhammad, amartana bis salat waz zakah wa segala macam. Engkau perintahkan seremoni ibadah ini, suruh sholat, suruh rukuk, suruh sujud, suruh semuanya, suruh berpuasa, menahan makan dan minum, disuruh mengeluarkan dari harta yang kita kerja, kita kumpulkan untuk mengeluarkan zakat. Faqabilnaha, bisa kami terima ini semuanya. Disuruh ngucapin kalimat syahadat, kita ucapkan. Disuruh sholat, kita sholat. Suruh puasa, kita puasa. Wa al-an, saat ini tidak cukup semua ini dan kami mengiyakan semua perintahmu. Saat ini wa nasabta hadzal ghulam, kau tunjuk anak yang masih kecil ini dan keluargamu. Loh, jangan-jangan ini bukan dari Allah, akan tetapi dari keinginanmu. Ahada min indillah am min indik ya Muhammad. Ini dari sisi Allah, keinginan Allah, kehendak Allah untuk menunjuk Ali sebagai khalifahmu, sebagai pemimpinan ilahiyah di muka bumi ini setelahmu, karena Nabi Muhammad Nabi pamungkas, atau keinginanmu ya Rasulullah? Keinginan Allah atau keinginan dirimu wahai Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah, bal min indillah, demi Allah ini adalah keinginan Allah. Sampai turun ayat, wa balligh, sampaikanlah apa? Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, disuruh nyampaikan, ini perintah dari Allah tabaraka wa taala. Kalau begitu memang iya, ternyata ini dari sisi Allah sebagai bukti kebenarannya, bukan minta hidayah, bukan minta supaya dimelekkan hatinya, tercahayai hatinya melek, tapi minta sama Allah, in kana hadzal haqqu min 'indik, kalau ini memang benar-benar dari sisimu ya Rabb, menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan kepadaku, hujani padaku batu dari langit. Dan seketika itu turun batu sehingga masuk dari kepalanya dan keluar dari bagian belakangnya, bagian duburnya, dan menjadikan wafat seketika itu sebagai sidqul wilayah, kebenaran bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah apa yang diinginkan oleh Allah, bukan hanya karena keinginan Rasulullah, karena Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah, karena Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah. Tidak ada kaitannya. Ini benar-benar murni keinginan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka menjadi dendam kesumat. Ini anak kecil punya berbagai macam, sejuta karya, sejuta kebaikan, dan ini anak telah banyak membunuh orang-orang daripada pembesar Quraisy ketika mereka dalam kekufurannya, kekafirannya memerangi Nabi Islam, memerangi Islam, maka ditebas dengan pedang Ali bin Abi Thalib sampai setelah Islam masih terus. Yang dikatakan Hindun itu kalau sebutkan nama Ali menggerget gigihnya, mengatakan Ali lagi. Ini semuanya Ali ini yang membunuh semua datuk-datuk saya, mulai ayahnya, pamannya, saudaranya oleh Ali bin Abi Thalib. Akankah Hindun akan cinta mendidik anaknya untuk memerangi Ali bin Abi Thalib? Abu Sufyan merangi Rasulullah, Muawiyah merangi Al-Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan putranya Al-Hasan, kemudian anaknya Muawiyah Yazid melakukan peperangan kepada Al-Husain. Wa hakadha, nanti fi akhir zaman ada juga dari keturunan Ibnu Aqilatil Akbad yang akan mengoyak untuk menghancurkan dan berupaya kontra dengan Al-Mahdi wa Ali Muhammad yang dikekalkan, yaitu sosok yang namanya Sufyani. Sufyani itu adalah putra daripada Hindun. Jadi semua kejadian itu akan berkembali fi akhir zaman, ketika Allah memunculkan kembali sebelum asrid duhur, ada di situ sosok yang kontra dengan Al-Imam namanya Sufyani, yang disebut dengan harakah Sufyani, fitnah daripada Sufyani yang begitu besar untuk memerangi dan melakukan pembunuhan kepada
al-qaimi ali Muhammad, yakni al-Mahdiyil Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif, sampai akhirnya Allah mengalahkan dan menghancurkan Sufyani, kemudian Allah memunculkan al-Imam al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Mungkin ini semoga kita semuanya mukminin mukminat mendapatkan kemuliaan daripada hari kelahiran sosok yang begitu mulia Ali bin Abi Thalib, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau yang kita harapkan. Beliau adalah hada amali wasluk subuli in kunta taqirra alal munkar. Aku tidak memiliki apapun kecuali satu harapanku, yaitu syafaat Muhammad wa ali Muhammad, yaitu syafaatnya Ali bin Abi Thalib yaumal mahsyar. Beliau adalah huwa kahfi min nuwabid dunya wa syafi'i fi yaumil mahsyar. Beliau adalah juru penyelamatku di muka bumi ini. Kita semuanya pecinta Ali. Kalau kita punya masalah, seperti yang dikatakan, nadi aliyan madharal ajaib. Kejadian ketika peperangan, Allah merintahkan kepada Rasulnya melalui Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, nadi aliyan, sebut-sebut, panggil-panggil alimu wahai Muhammad. Sehingga nadi aliyan madharal ajaib, sebagai madhar, sebagai manifestasi keajaiban Tuhan di muka bumi ini. Kalau kita mendapati masalah, kita sebut ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Sebutkan ya Ali, ya Ali. Bukan satu hal yang kafir, bukan satu hal yang musyrik. Bukan berarti kalau kita menyebutkan ya Ali, berarti kita lagi mensekutukan Tuhan dengan berharap kepada Ali. La, Ali adalah manifestasi cahaya Allah di muka bumi ini. Kita bertawassul dengan namanya ya Ali. Semoga Allah menurunkan keselamatan dan pertolongannya untuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib, ditambah ma'rifat kita kepada beliau, dan dihidupkan untuk memperjuangkan syariat beliau dan berwilayah bersama wilayah beliau, dihidupkan bersama beliau dan dimatikan bersama beliau, sehingga kita hayatan wa mayyitan, hayyan wa mayyitan ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Hada minni wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.